Di sini to dan ro dia memiliki sifat isti'la. Jadi sederhananya ayah bunda perhatikan, fa ini tipis, po dan ro ini tebal, po ro tebal, sedangkan fa ini tipis. Awas jangan sampai terbawa fa ini menjadi tebal, ya. Fatarani, fatarani, nah jangan, tapi fa. Makanya ketika huruf tipis, ya ini fa, mulutnya coba ditarik, ya, disenyumkan sedikit, fa, 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 fa. Nah, supaya apa? Supaya tidak terbawa tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama channel Tahsin Yuk. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan belajar tahsin, ya, belajar membaca Al-Quran dengan tahsin dan tajwid yang benar. Tentunya kita langsung praktek supaya nanti ayah bunda bisa mempraktekkan ke dalam surah ataupun ke dalam huruf-huruf yang lainnya seperti itu, ya. Nah, jadi insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita Quran surah Yasin. Kemarin itu kita sudah sampai ayat 21, ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ayat 22. Tapi sebelum itu saya tidak lupa ucapkan marhaban bikum, ya, selamat datang kepada ayah bunda, teman-teman semua yang baru mengklik video ini, dan juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada ayah bunda yang sudah mendukung video channel Tahsin Yuk. Semoga video channel Tahsin ini bisa membantu banyak teman-teman di luar sana. Oleh karena itu saya sangat minta tolong untuk aktifkan tombol subscribe dan juga like-nya agar supaya video ini bisa tersebar luas dan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang di luar sana. Baik, kita akan mulai belajarnya, langsung praktek, ya. Ayat 22 dan nanti bisa dipraktikkan teman-teman di surah lainnya bisa. Baik, kita mulai dari ta'awudz. Perhatikan bibir saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Ketika ta'awudz, ingat ya, saya sering sekali mengingatkan kalau ta'awudz itu bibir kita harus betul-betul dipaksakan, ya. A'udzu billahi minasy. Nah, jadi betul-betul dipaksakan. Dan ingat ketika shin itu harus alirkan anginnya. A'udzu billahi minasy. Dan ingat jangan lupa billahi, hi-nya besar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, untuk ta'awudz itu pembahasannya agak panjang, ya. Kalimat ta'awudz saya sudah bahas di deskripsi di bawah, silahkan link deskripsi di bawah saya sudah siapkan videonya, ya, klik aja. Baik, langsung saja kita ayat 22 kita baca dulu. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Baik, pelan-pelan kita bahas cara bacanya yang betul supaya nanti teman-teman bisa praktekkan di rumah. Wa ma liya, wa ma, kita pelan-pelan dari huruf waw. Waw itu harus manyun, ya. Makhraj huruf waw ayah bunda harus diingat, dua bibir yang dimonyongkan. Wa. Nah, seperti itu. Wa, jangan hanya sekadar wa, tidak, tapi wa seperti itu. Wa ma. Kemudian ma-nya panjang, dua harokat, dan ini mat tabi'i ini wa ma liya. Nah, dan ingat ayah bunda, mat tabi'i itu dua harokat itu cukup satu ayun saja, ya, satu nada saja. Wa ma liya. Nah, jadi jangan kepanjangan. Wa ma liya, tidak, ya. Termasuk di kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan seperti itu. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, satu ayun saja seperti itu, ya. Jadi
supaya tidak salah ya, karena 2 harokat itu cukup 1 ayun saja, tidak lebih ya. Wa maliyala. Nah, kalau ini baru panjang. Nah, ayah bunda yang pemula cukup perhatikan kalau nih, lihat nih ada alis ya. Kalau ada alis seperti ini, di depannya ada hamzah ya. Di depannya ada hamzah, maka panjang maksimal 5 harokat. Panjang maksimal 5 harokat. Kalau hamzahnya itu nempel ke alis ini ya, dekat dengan alis ini, satu kalimat dengan alis ini, maka wajib 5 harokat. Nah, tapi kalau misalkan hamzahnya ini ya berbeda dengan katanya, berbeda dengan satu kata atau tidak satu kalimat, ya ini nah, ini tidak satu kalimat ya. A'budu, lah dia terpisah. Ya, tidak satu kata ya, tidak satu kata ataupun tidak berbaris yang berdekatan, maka dia boleh panjang 4 atau 5. Makanya saya sering bahas kalau ayah bunda teman-teman yang pemula cukup perhatikan di sini saja alisnya, berarti panjang maksimal 5 harokat. Tapi kalau ingin lebih dalam lagi, silahkan. Kalau misalkan hamzahnya di sini berdekatan ya, satu kalimat atau satu kata, maka panjang wajib 5 harokat. Tapi kalau misalkan terpisah seperti ini ya, seperti ini terpisah ya, maka boleh 4 ya, boleh 2, boleh 4 ya, maaf tadi saya lupa, boleh 2, boleh 4 atau boleh 5. Makanya kalau pemula saya sarankan 5 harokat saja sekaligus supaya tidak pusing ya, oh ini panjang 2 apa 3 atau 4 apa 5. Udah, pokoknya kalau misalkan ada alis seperti ini, ayah bunda panjangkan saja, itu lebih baik, panjangkan 5 harokat seperti itu ya. Wa ma liyala a'budul ladzi. Nah, dan perhatikan di sini ada hamzah ya tadi ya, ada hamzah. Kesalahan yang sering terjadi adalah ketika kita membaca hamzah adalah terseret-seret. Nah, jangan sampai seperti ini. Wa ma liyala a'budu a-nya enggak jelas. Makanya harus jelas. Hamzah itu dia memiliki sifat jahar. Terputusnya suara ya, terputusnya suara dan angin ya. Jangan tidak, termasuk di Quran surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, seperti itu, termasuk di Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jangan Qul huwallahu ahad, hamzahnya diseret-seret, jangan ya. Nah, itu kesalahan yang sering sekali, maka harus diperhatikan dan ayah bunda praktekkan ke dalam surah lainnya. A'budu, dan kemudian hamzah di sini berjumpa dengan ain ya, ain yang sukun. Ain itu dia mengalir suaranya sedikit. Karena huruf ain dia punya sifat namanya tawassud, mengalir sedikit. A'budu. Nah, bukan hanya a'budu tidak, tapi a'budu. Nah, gitu ya. A'budul ladzi fatarani. Kemudian di sini fatarani. Awas, fa di sini dia memiliki sifat istifal, tipis ya. Kalau huruf di sini to dan ro, dia memiliki sifat isti'la. Jadi sederhananya ayah bunda perhatikan, fa ini tipis, to dan ro ini tebal, to ro tebal, sedangkan fa ini tipis. Awas jangan sampai terbawa fa ini menjadi tebal ya. Fatarani, nah jangan, tapi fa. Makanya ketika huruf tipis ya, ini fa, mulutnya coba ditarik ya, disenyumkan sedikit. Fa. Nah, supaya apa? Supaya tidak terbawa tebal. Ya, kalau misalkan kurang disenyumkan dan di depannya ada huruf tebal seperti ini, maka tidak sengaja terbawa tebal. Fatarani. Nah, tidak, bukan fa tapi fa. Seperti itu ya. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani.
fatarani gitu ya. Fatarani wa ilaihi turja'un. Ingat ya ayah bunda, kalau huruf tipis harus ditarik bibirnya. Fi, ya. Apalagi kalau misalkan kasrah. Supaya apa? Supaya tidak terbawa tebal. Lebih-lebih kalau misalkan di depannya ada huruf tebal seperti ini, ya maka jangan sampai lupa, jangan sampai terbawa tebal. Banyak sekali di dalam surah, di dalam ayat yang lainnya, ya maka harus dipraktikkan. Hadza wallahu alam bisawab. Ya, saya simpulkan, perhatikan di sini wama, mat tabi'inya jangan sampai lebih daripada 2 harokat. Mat tabi'i ingat satu ayun saja. Wama, gitu saja. Wama liya termasuk basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim kepanjangan, tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, la. Nah, kalau di sini ada alis berarti panjang maksimal 5 harokat. Ya, kalau ingin lebih dalam lagi pembahasannya, kalau ingin lebih tahu lagi, kalau alis ini berjumpa dengan hamzah, kalau hamzahnya satu kalimat, maka wajib panjang 5 harokat. Tapi hamzah ini terpisah seperti ini ya, ini terpisah. Ya, katanya terpisah. La ini satu kata, a'budu satu kata. Maka ini boleh panjangnya 2, 4 atau 5 harokat ya. Tapi kalau ayah bunda yang bingung pusing, ya sudah, ambil saja yang lebih nyaman, lebih mudah. Kalau ada alis ya sudah panjang 5 harokat seperti itu lebih baik ya. A'budul ladzi, kemudian hamzahnya yang kedua nih. Kemudian pelajaran yang ketiga, maaf ya. Pelajaran ketiga, hamzahnya jangan sampai diseret-seret. Hamzah itu tidak boleh diseret-seret. Qul huwallahu ahad. Jangan ahad. Qul ya ayyuhal. Nah, jangan seperti ayyuhal kafirun, tidak. Hamzah itu harus jelas. Seperti itu ya. Kemudian ainnya dialirkan, a'budul ladzi, dan terakhir fatarani, fatarani, fa-nya jangan terbawa tebal. Fa huruf tipis, betul-betul tipis, dan jangan sampai terbawa tebal. Fa jangan fatarani terbawa tebal karena huruf di depannya ada yang tebal. Hadza wallahu alam bissawab. Shadaqallahul azim. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja di dalam kolom komentar ini. Dan adapun yang ingin belajar silahkan hubungi di nomor di bawah ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.